saya dari BKI kelas 1A akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dalam mencari kebenaran. Langkah awal dalam mencari kebenaran yaitu dengan mengklasifikasikan atas apa yang harus dianalisis menggunakan jangka berpikir filsafat untuk lebih jelasnya mengenai rincian dari tahapan-tahapan dalam kebenaran akan disampaikan terperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu objek filsafat, yaitu setelah kajian tersebut tentang objek filsafat lulus uji dari logika, estetika, dan etika, langkah terakhir ialah mempertanyakan kajian objek tersebut dengan apa, bagaimana, dan untuk apa, sehingga ketiganya pertanyaan tersebut dapat terjawab, maka hasilnya adalah kebenaran tersebut. Yaitu objek filsafat adalah filsafat yang digunakan manusia sebagai alat dalam menemukan kebenaran. Diawali dari analisis objek filsafat yang harus dipahami oleh setiap manusia. Seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah diciptakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sama halnya manusia menciptakan motor, tak lain adalah sebagai alat transportasi untuk membantu pekerjaan manusia dalam mengantar barang dari tempat. Begitupun dengan manusia yang tidak lepas dari tugas utamanya ialah berpikir. Berpikir akan alasan kenapa ia diciptakan, berpikir kemana ia akan pergi, dan berpikir di mana ia akan berakhir. Namun tidak sedikit karena manusia melalaikan tugasnya sebagai makhluk yang berpikir. Hal itu disebabkan oleh minimnya ilmu pengetahuan manusia akan tugas berpikir dan apa harus dipikirkan. Maka dari itu manusia wajib memikirkan 3 bagian yang berhubungan langsung dengan panca indera, yaitu antropologi, kosmologi, dan teologi. Adalah ulasan tentang kajian masing-masing tentang objek filsafat. Yang pertama yaitu antropologi, yaitu ilmu tentang manusia. Secara etimologi, antropologi berarti ilmu mempelajari manusia, yaitu adalah manusia menjadi objek filsafat yang pertama, karena manusialah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang memiliki kemampuan berpikir atau tidak memiliki makhluk yang lain buah ciptaannya. Manusia dibagi menjadi 2, yaitu jiwa psikologi dan raga fisiologi. Jiwa dan raga adalah unsur yang berbeda dan esensi yang berbeda pula. Juga sering tampak jelas ketika keinginan manusia dengan tingkah laku yang ditunjukkan mengalami kontradiksi. Yang kedua yaitu alam kosmologi. Kosmologi adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan panca indera. Yang ketiga yaitu teologi, mengkaji tentang Tuhan. Teologi disebut juga dengan ilmu agama, adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualisi, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Masih dengan penjelasan teologi. Pembahasan Tuhan dalam disiplin ilmu filsafat sebagai salah satu dari 3 objek filsafat. Kenapa menjadi persoalan dialektis yang berujung justifikasi kesehatan pada salah satu pihak? Pertanyaan paling umum yang kerap menjadi pemicu persoalan ialah bagaimana wujud Tuhan, bagaimana kita harus bertuhan, sejak kapan manusia mengenal Tuhan. Pernyataan tersebut bagi kaum agamawan dirasa terlalu liberal untuk seorang pemula yang belajar agama. Namun dalam Islam hal tersebut sangat lumrah dan telah diajarkan bahkan sejak di bangku sekolah ibtidaiyah. Dengan melihat fenomena tersebut akan bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama yang menyatakan bahwa membicarakan wujud Tuhan adalah hal yang dilarang. Hal demikian semacam paradok yang tak pernah berkesudahan. Terkait pertanyaan kedua yaitu kenapa manusia harus bertuhan? Karena hal itu adalah bagian dalam kehidupan yang tak terpisahkan. Manusia yang tidak menyadari akan hal itu atau yang disebut dengan ateis. Ateis yaitu pandangan filosof yang tidak mempercayai kebenaran segala tak kasat mata maupun dewa-dewa. Lebih lanjut mengenai pertanyaan yang ketiga yaitu tentang sejak kapan manusia bertuhan.
Atau sejak kapan manusia mulai mengenal Tuhan? Jawabannya yaitu manusia mengenal Tuhan sejak dia baru dilahirkan ke muka bumi. Bahkan jauh sebelum itu, manusia sudah mengenal Tuhan sejak awal masa kehamilan. Pertanyaan dasar di kalangan mahasiswa yang bertanya tersebut, kalau begitu tidak ada gunanya agama yang mengenal Tuhan sebagai manusia. Toh manusia sudah dapat mengenal Tuhan dengan sendirinya. B yaitu tujuan filsafat. Setelah kita mengetahui bahwa objek filsafat terdiri dari antropologi, kosmologi, dan teologi, maka langkah selanjutnya dalam mencari kebenaran adalah dengan menguji objek filsafat tersebut berdasarkan logika, estetika, dan etika. Yang pertama yaitu logika. Logika sebagai tujuan filsafat dapat diartikan dengan memberikan penilaian atau menguji objek filsafat, baik objek antropologi, kosmologi maupun objek teologi dengan label salah atau benar. Kemudian jika hasil label berada pada jawaban benar, maka akan dilanjutkan kepada tahap penilaian dan estetika dan etika di tahap selanjutnya. Sebaliknya, jika dari hasil analisis didapat label salah, maka proses pencarian kebenaran tidak dapat dilanjutkan kepada dua tahap berikutnya sebagai disebut Mustafa 2016. Contoh logika yaitu rata-rata ukuran tinggi kursi berkisar 43 sampai 45 cm. Hal itu sudah pasti benar secara logika dan akal. Salah ketika tinggi kursi mencapai 150 cm. Adapun alasan karena tinggi rata-rata orang Indonesia berkisar antara 160 cm. Maka jika tinggi kursi 150 meter, cuma dipastikan orang Indonesia tidak dapat duduk di atas kursi tanpa menggunakan alat bantu, dan hal demikian tidak lumrah sebagaimana tinggi kursi pada umumnya. Dengan demikian, ketika tinggi kursi 150 cm, maka hal demikian tidak lurus secara logika dan memiliki label salah. Artinya pada beberapa alasan bahwa benda itu sebenarnya bukan kursi. Bisa jadi benda itu adalah tangga atau benda itu sejenis lemari jika memiliki tinggi sebagaimana yang disebut. Selanjutnya, hal ini tidak dapat diproses dan dianalisis menggunakan logika, estetika, dan etika karena pada tahap awal sudah tidak lurus. Pada tahap logika, dengan kata lain, sudah dapat disebutkan bahwa benda tersebut tidaklah memiliki kebenaran jika disebut dengan kursi. Yang kedua yaitu estetika, yaitu merupakan penjelasan soal rasa dan selera. Sebagaimana logika, estetika juga memiliki dua labeling yang penilaiannya yaitu jelek atau indah. Sebagaimana sebuah kursi, estetika merupakan pembahasan di mana kursi tidak sebatas balok kayu yang ditaruh sekedar untuk dijadikan tempat duduk. Dalam estetika, sebuah kursi yang indah akan dilengkapi dengan relief-relief atau ukiran-ukiran yang menyelimuti setiap sudut kayu pada kursi, sehingga kursi tidak berkesan kaku, hanya sebatas kayu yang memiliki nilai seni. Kursi yang indah memiliki nilai seni tinggi, sehingga menjadikan kursi tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi seorang. Yang perlu untuk dijadikan catatan dalam membahas pemahaman estetika, keindahan tidak boleh mengurangi identitas dan esensi pada suatu benda tersebut. Misalkan sebuah bengkel modifikasi sepeda motor akan tetap bernilai indah dan estetika ketika modifikasi sepeda motor esensi motor seperti menggunakan dua roda dan mesin. Jadi, ketika modifikasi yang bertujuan sebagai keindahan sepeda motor berubah esensi dan substansi dari sepeda motor, maka hal ini tidak bisa disebut dengan estetika. Yang ketiga yaitu etika, yaitu tidak hanya berhubungan dengan pribadi seseorang. Setidaknya ada 6 prinsip etika merupakan landasan penting etika yang meliputi prinsip keindahan, prinsip persamaan, prinsip kebaikan, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip kebenaran. Etika memiliki penilaian yang kompleks melebihi logika dan estetika dan dapat dinilai secara individual. Namun berbeda dengan etika. Etika melibatkan banyak elemen di luar pribadi seseorang dan mendapatkan kesimpulan baik kebenaran dalam etika dinilai dari luar individu sebagai pelaku. Senada dengan logika, dengan dua labeling atau etika dengan dua labeling, maka etika juga memiliki dua labeling yaitu buruk dan baik. Contoh etika yaitu kursi.
Secara sederhana, jika kursi disebut dengan tujuan sebagai tempat duduk, kemudian pada praktiknya kursi dijadikan tempat untuk menaruh rantang skuter, maka hal itu telah melanggar kebiasaan yang sudah terbangun menjadi sebuah budaya atau buruk. Pada praktiknya, hal demikian bisa jadi dilakukan. Tidak ada yang bermasalah hanya dengan meletakkan rantang dan skuter pada kursi. Namun dalam sistem masyarakat terdapat cara-cara berbentuk dan menjadi budaya, sehingga seorang yang melanggar tata cara yang sudah lama berbentuk dan menjadi kebiasaan atau budaya tersebut merupakan pelanggaran secara adab dan kebiasaan pada masyarakat tertentu. Seseorang yang dikatakan bijak juga memiliki etika yang baik, akan lebih mementingkan kepentingan umum daripada hanya sekedar memenuhi kepentingan pribadi. Sementara poin C yaitu kerangka berpikir. Dalam mencari kebenaran, filsafat kerangka berpikir adalah proses terakhir setelah melalui beberapa proses panjang. Sebelumnya suatu benda dapat objek filsafat baru akan masuk dalam proses kerangka berpikir setelah melalui 3 tahapan tujuan filsafat dalam logika, estetika, dan etika. Langsung saja, yaitu poin 1, ontologi. Ontologi adalah proses paling awal dalam kerangka berpikir filsafat. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, dan proporsional, sehingga apapun yang terjadi setelah itu tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Jadi, seumpama kita ada hujan. Loh, kenapa hujan? Lah, sesederhana itulah ontologi dalam kerangka berpikir filsafat, karena ontologi merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan apa pada objek filsafat tersebut. Jadi, pertanyaan apa akan tidak sederhana itu lagi bila dilakukan pada objek filsafat yang bersifat abstrak. Seperti apa itu cinta, apa itu cemburu, apa itu patah hati. Lain halnya dengan sekedar pertanyaan konkret seperti apa itu sepatu, apa itu baju, apa itu topi, dan seterusnya. Jadi 3 pertanyaan abstrak, cinta, cemburu, dan patah hati merupakan objek filsafat dalam ranah antropologi yang berhubungan dengan perasaan, atau ranah disebut dengan problematika psikis. Poin yang kedua yaitu epistemologi. Pembahasan dalam kerangka berpikir filsafat merupakan pembahasan yang sangat panjang dan kompleks. Jika dalam ontologi pertanyaan dasar adalah apa, maka dalam epistemologi yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah bagaimana. Di mana membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan bagaimana adalah sesuatu yang sangat luas dan terperinci agar pertanyaan tersebut terjawab sepenuhnya. Selanjutnya, poin ketiga yaitu aksiologi. Yaitu mencapai kebenaran dalam filsafat ialah tahapan aksiologi. Yaitu aksiologi membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jawaban aksiologi adalah jawaban yang akan memutus mata rantai cara manusia berpikir sehingga menghasilkan output kebenaran dalam filsafat. Benaran yang dimaksud adalah memberikan manfaat bagi manusia. Kendatipun objek filsafat terdiri dari antropologi, kosmologi, dan teologi. Aksiologi adalah sebuah konsep yang akan menghubungkan ketiga objek filsafat tersebut dan konsepsi yang menghubungkan ketiga objek tersebut sehingga memberikan kemaslahatan pada satu objek sebagai subjek, yaitu manusia merupakan ciptaan paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu poin D, hakikat kebenaran. Yang pertama yaitu kebenaran koherensi. Poin D yaitu hakikat kebenaran. Poin pertama yaitu kebenaran koherensi. Poin kedua yaitu kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran yang dikembangkan oleh Bertrand Russell. Dalam kebenaran korespondensi, suatu kenyataan dikatakan benar jika pengetahuan dalam kenyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang ditinjau oleh kenyataan itu.
Jadi kebenaran korespondensi ini adalah salah satu kebenaran yang tidak dapat dibantahkan dengan argumen apapun, karena konsep hubungan atau koresponden itu telah mematakan pendapat yang berada secara alamiah tanpa ada tawar-menawar di dalamnya, yaitu poin ketiga, kebenaran pragmatisme. Kebenaran para pragmatisme diartikan sebagai kebenaran yang bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut memiliki konsekuensi dari pernyataan itu dan mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Atas nama Tara Rahmawati, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.